Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Aku mau cek kehadiran sekretaris kelas Nur Fauzia. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua ya. Kita sedikit briefing ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, pagi luar biasa. Masih kurang semangat. Sekali lagi ya. Semangat pagi, pagi luar biasa. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu permintaan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ibu ingin mengingatkan materi minggu yang lalu. Minggu lalu materi kita apa? Materi minggu lalu kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Ya, jadi untuk materi minggu lalu itu kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi ada apa aja kegiatan ekonomi? Produksi, distribusi, sama konsumsi. Ya, ada 3 kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian pelaku ekonomi ada siapa? Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ada 4 pelaku ekonomi: rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Jadi karena minggu kemarin itu materinya berkaitan dengan materi hari ini, permintaan yang datangnya dari konsumen, maka masih saling berkaitan dengan kegiatan ekonomi yaitu konsumsi dan pelaku ekonomi yaitu konsumen. Ibu akan menampilkan video motivasi. Silakan dilihat videonya. Dari video motivasi yang sudah ibu tampilkan, apa yang kalian dapat? Ada apa di video motivasi? Harus semangat. Harus semangat. Di setiap harinya harus dijalankan dengan happy, dengan senang, dan harus yakin dengan diri sendiri bahwa kita bisa. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini dia. Jadi untuk materi permintaan, tujuannya peserta didik mampu menganalisis definisi permintaan, berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan, dan hukum permintaan. Ya, jadi ini yang akan kita pelajarin hari ini. Ibu mau tanya deh, ada yang sudah tahu apa itu permintaan? Apa itu pengertian permintaan? Pengertian permintaan? Pengertian permintaan? Pengertian permintaan adalah barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Jadi permintaan itu keinginan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian ada faktor dari permintaan. Ada yang sudah tahu faktor permintaan? Luna, selera konsumen. Ada selera konsumen, kemudian Irma, Jumlah penduduk. ya ada jumlah penduduk. Itu adalah faktor dari yang mempengaruhi permintaan. Kemudian ketika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya apa ya? Iya, Rega? Baiknya harga telur bisa membuat permintaan menurun. Ya, jadi ketika harga telur mengalami kenaikan, maka permintaannya akan mengalami penurunan. Lanjut, kemudian ini adalah
video materi dari permintaan, silakan dilihat dan diamati. Adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, prediksi masa depan. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau konsumen. Perhatikan daftar harga dan jumlah permintaan beras. Nah, sekarang kita ubah menjadi kurva permintaan, di mana P adalah price atau harga dan I adalah jumlah. Jenis-jenis permintaan. A. Menurut daya beli konsumen. Satu, permintaan efektif merupakan permintaan yang didukung oleh daya beli. Dua, permintaan potensial merupakan permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Tiga, permintaan absolut merupakan permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. B. Menurut jumlah konsumen. Satu, permintaan individual merupakan permintaan yang dilakukan satu orang konsumen. Dua, permintaan pasar atau kolektif merupakan kumpulan atau penjumlahan total dari permintaan yang pasar. Terima kasih telah menonton video yang mulai biasa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang sudah kalian lihat, apa yang kalian dapat? Ada apa di video? Faktor permintaan, kemudian ada apa lagi? Ada kurva permintaan, kemudian ada apa lagi? Jenis dari permintaan. Nah, Ibu akan membagi kalian di beberapa kelompok. Nanti ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompok masing-masing. Untuk kelompok pertama ada Itin, Fernanda, Sri, Luna, dan Weni. Kelompok kedua Dian, Zahra, Karina, Ednia, Eti. Kelompok tiga Irma, Askia, Fadilah Akbar, Vika, Fatimah Zahra. Kelompok 4 Teis, Rega, Ahmad Rifa, Elda, Ajeng. Dan kelompok terakhir Resta, Wisnu, Ega, Tiara, Nur Fauzia. Jadi yang sudah Ibu sebutkan nama-namanya, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Mau duduk di mana? Silakan. Kalian mengerjakan LKPD, Ibu juga akan menampilkan video. Dari video yang Ibu tampilkan, silakan amati dengan teman di kelompoknya masing-masing. Kalian analisis bagaimana perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Kali ini kita akan mengenal pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional di sana ini gimana ya? Oh, pasar tradisional di sana. Mau saya dengan pada sekolah. Hari ini masih sana. Saya di pasar itu belum bilang lagi. Ini untuk pasar, emang
Jadi diskusikan dengan teman-teman kelompokmu, analisis apa perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Silakan dikerjakan, nanti setelah selesai kita presentasikan. Dan gimana kelompok sudah selesai? Satu, selesai. Kelompok dua, tiga, kelompok lima. Karena kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kita presentasi. Kelompok yang akan presentasi, kelompok berapa? Kelompok yang akan presentasi, kelompok berapa? Kelompok lima. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Teman-teman di kelompok yang lain diperhatikan, kemudian ketika ada yang ingin disampaikan kepada kelompok 5, nanti ada waktu. Dimulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Dari video yang ditampilkan, analisis bagaimana permintaan barang yang terjadi pada pasar tradisional dan pasar modern. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Berdasarkan sifatnya, pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dilaksanakan secara tradisional berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ciri yang melekat pada pasar tradisional adalah tawar-menawar dalam proses jual beli. Yang kedua, pasar modern. Pasar modern adalah jenis pasar dengan produk yang dijual memiliki harga pas. Dengan kata lain, pembeli dan penjual tidak dapat melakukan tawar-menawar terhadap produk yang dijual. Aktivitas pasar tradisional ditandai dengan adanya pedagang kecil, menengah, dan swadaya masyarakat. Pada dasarnya, pasar tradisional adalah pasar yang sifatnya tradisional. Barang yang digunakan pada pasar tradisional pun beragam. Akan tetapi barang yang sering dijualbelikan di pasar tradisional adalah bahan pokok sehari-hari. Contoh pasar modern diantaranya adalah supermarket, minimarket, dan supermarket. Perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Yang pertama, harga jual produk. Yang kedua, produk yang dijual. Yang ketiga, penjual. Yang keempat, waktu operasional. Yang kelima, sistem pembayaran. Yang keenam,
berdasarkan kesepakatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan adanya label harga. Jadi menurut kelompok kelima, perbedaannya pada pasar tradisional itu bisa dilakukan tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sedangkan di pasar modern itu sudah tidak bisa lagi dilakukan tawar-menawar karena barang tersebut sudah ada label harganya. Cukup kelompok Zahra dan teman-temannya? Ada lagi yang ingin ditanya? Kelompok Irma, silakan Irma. Bagaimana fasilitas pada pasar tradisional dan modern? Bagaimana fasilitas yang ada pada pasar tradisional dan pasar modern? Fasilitasnya itu ada perbedaan. Dari pasar tradisional itu tidak ada, biasanya tidak ada petugas kebersihan, maka biasanya cenderung kotor. Kalau di pasar modern itu karena ditempatkan di ruangan, maka ada pendingin ruangannya, kemudian juga biasanya ada pembersih, ada pelayanan pembersihannya. Jadi lebih nyaman untuk berbelanja di pasar modern. Ada lagi yang ingin ditanya dari kelompok yang lain untuk kelompok kelima? Dipersilakan sebelum ditutup. Cukup? Cukup. Kelompok kelima, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masing-masing kelompok tadi sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Kita ambil kesimpulan diskusi kelompok bahwa tadi kalian Ibu minta untuk menganalisis perbedaan antara pasar modern dan pasar tradisional. Jadi ada perbedaan antara pasar modern dan pasar tradisional. Perbedaannya sangat terlihat tadi sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Mulai dari terlihat fasilitasnya yang berbeda, kemudian harganya yang berbeda, lalu cara pembayarannya. Kalau di pasar tradisional biasanya membayarnya masih menggunakan uang cash, uang tunai, gitu ya. Kalau pasar modern sudah bisa menggunakan uang non tunai seperti kartu kredit, ATM atau kris menggunakan barcode dan lain sebagainya, ya. Dan untuk kesimpulan materi hari ini mengenai permintaan, tadi kita sudah belajar mengenai definisi permintaan, kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan, kemudian kurva permintaan dan hukum permintaan. Setelah kita pelajari materinya, sekarang kalian buka handphonenya. Ibu akan melakukan post test menggunakan Quizizz. Aplikasi Quizizz-nya dibuka, dilihat. Ketika ada yang berkendala nanti masuk ke aplikasi Quizizz, kalian bisa bertanya dengan Ibu.
Bagi kalian yang sudah membuka aplikasi Quizzes, ini kodenya. Tapi jangan dulu dimulai, tunggu aba-aba dari ibu. Setelah ibu minta untuk memulai, baru dimulai ya. Ya, kodenya yang sudah ibu tampilkan. 447942. Waktunya sebentar lagi. Berada selesaikan. Tinggi nilainya Karina, kemudian ada satu atas nama Askia yang harus melakukan remedial. Berarti teman-teman yang lain itu sudah mencapai KKTP, maka yang sudah mencapai KKTP itu ibu lakukan program pengayaan. Silakan bukunya dilihat, dibuka bukunya bagi teman-teman yang melakukan pengayaan. Silakan kalian buka halaman 147, kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ada di halaman 147 untuk pengayaan. Oke, sudah terbaca? Sudah terlihat? Silakan nanti dikerjakan. Kemudian untuk Askia, karena remedial belum mencapai KKTP, maka Askia buka buku halaman 148. Dilihat Askia. Kemudian Askia mengerjakan soal remedial yang ada di halaman 148. Sudah ketemu Askia? Ya, silakan dikerjakan ya. Jadi kegiatan hari ini sudah kita laksanakan, tapi ibu mau mendengar refleksi dari salah satu kalian. Refleksi apa yang sudah kalian terima di pembelajaran hari ini? Dipersilakan. Ya, Karina. Dari materi hari ini, yaitu mengenai permintaan dengan menggunakan model pembelajaran PBL, saya mampu menganalisis definisi permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, dan hukum permintaan. Berefleksi dari kalian untuk materi hari ini. Kemudian untuk materi pekan yang akan datang, kita akan masuk ke materi penawaran. Jadi di rumah silakan dibaca materinya untuk materi minggu depan. Kemudian hari ini ibu mau kasih reward bagi teman-teman yang sudah aktif menjawab dan bertanya. Rewardnya berupa coklat. Jadi yang hari ini mendapatkan reward ada Karina. Boleh kasih aplaus dulu. Kemudian ada Zahra. Ada Rega. Ada Vika. Kalau nggak salah. Di rumah? Sama untuk kalian semua. Dan karena tadi materinya adalah permintaan, jadi kita sebagai
sebagai konsumen, karena permintaan itu datangnya dari konsumen, maka kita sebagai konsumen harus bijak ketika berbelanja ke pasar, baik itu pasar tradisional ataupun modern. Ketika kita ke pasar tradisional menawar harga, itu jangan terlalu menawar dengan harga yang paling rendah dari harga yang sudah ditawarkan oleh pedagang. Silakan ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran, ditutup dengan doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa